wabarakatuh, Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat Dapur Jawa dan penonton mungkin baru nangkring di channel Dapur Jawa ya. Ya mungkin pertama dikira channel Dapur Jawa itu masak, ternyata ujung-ujungnya ke teror dan cerita misteri ya. Oke, kali ini saya ingin menyelesaikan ya Bismillah yang makhluk gaib di samping kalian ya. Itu yang part 2. Yang sekarang gilirannya apa? Cancer sepertinya ya. Ntar saya lihat dulu. Jadi sekali lagi mohon bijaksana untuk melihat konten ini. Dan pastinya konten ini ya makhluk gaib atau ini adalah bad guide ya, bad spirit guide kalian. Yang mungkin spirit guide kalian ada yang mungkin leluhur atau angel atau malaikat, atau memang orang tua kalian atau leluhur-leluhur kalian itu spirit guide yang baik biasanya. Tetapi kalau mungkin yang akan saya ceritakan di sini adalah makhluk gaib, makhluk asra yang mungkin bisa jadi ini bikin kalian kacau, hidup kalian kacau, atau kehalang jodohnya, atau ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam kehidupan kalian yang tidak bisa kalian kalian pecahkan. Semoga dengan video ini kalian bisa kayak menjadi kayak referensi, maybe mungkin kalian seperti ini ya. Tetapi sekaligus ini tidak untuk yang pemilik zodiak ya. Tidak seluruh pemilik zodiak ini bermasalah seperti ini ya. Jadi sekali lagi ini tidak untuk seluruh pemilik zodiak yang akan saya sebutkan kalian. Bagaimanakah makhluk gaib di samping kalian Cancer ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi ini untuk tidak semua Cancer, bukan untuk semua Cancer ya. Tidak, saya yakin tidak semua Cancer bermasalah lah pasti. Ini adalah mungkin a little from Cancer ya. Jadi sedikit dari beberapa seluruh Cancer. Mungkin bisa jadi ini untuk kalian ya. Anggap aja hiburan. Kalau yang nggak bermanfaat jangan digunakan, yang bermanfaat gunakan. Atau kalian sangat-sangat muak dengan video ini, just leave it. Jadi tinggalkan aja. Oke. Bagaimana? Saya akan panggil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah makhluk astral di samping kalian ya Cancer? Wow, ini benar-benar ini si jin di samping saya. Oh ya, jadi mungkin yang indigo bisa tahu banyak sekali yang datang, tetapi tidak saya sebut. Memang intinya saya pasti akan mewawancari hanya beberapa karena saya juga terpantau durasi biar kalian tidak jenuh ya. Jadi saya buat part-part ya. Di sini ada yang tinggi banget, ini nggak tahu ini apa ini. Ini bangsa jin yang makanya kok tinggi banget, ternyata umur dia itu sudah jutaan tahun. Kenapa dia bisa tinggi, terus bisa kepalanya dipanjangin, bisa tangannya dipanjangin gitu. Ternyata itu jadi kesaktian mereka itu, bangsa jin itu tergantung umur mereka ya. Jadi kayak masa hidup mereka di alam gaib sana itu berapa tahun. Jadi kalau masih umur di bawah 70 tahun kayaknya nggak bisa yang seperti itu. Ini benar-benar sudah mungkin jin yang benar-benar katanya ada. Dia tinggal di beberapa Cancer di luar negeri ya, di luar negeri. Karena saya sangat tidak familiar dengan jin yang seperti ini. Dia sangat tinggi, dia memiliki wajah bagus, tidak serem ya. Terkadang dia menyerupai beberapa disebutkan. Ada yang di Amerika, ada yang di London, ada di Malaysia, ada di Singapura, katanya ada di Singapura ada jin seperti ini. Karena ini tidak familiar. Kenapa saya bilang tidak familiar? Jin seperti ini lebih kayak banyak di luar negeri. Dia kayak lebih kadang masuk menyerupai, menyerupai seseorang yang mungkin bisa jadi dia berwajah dengan seseorang yang hampir sama dengan masa lalunya terkadang. Nah ini biasanya yang Cancer ini lagi gagal berat. Mungkin pernah ditinggalkan suaminya atau pacarnya ya, atau anaknya, seseorang yang sangat dia cintai. Dan beberapa hari ini mungkin ini bukan Cancer, saudaranya Cancer atau Cancer juga ada yang mungkin di lingkungan kalian ini memang kayak terkadang dia sangat frustasi
dia merasa si yang meninggal ini masih ada di sampingnya. Nah ini sangat bahaya ya, sangat bahaya, mungkin akhirnya sulit untuk sembuh. Oh ya, jadi kayak jin itu, kemarin saya tuh ngobrol sama si kuntilanak iseng ya, karena nggak tahu ya, karena mungkin karena saya ingin bikin konten ini, jadi saya itu bener-bener tanya, mewawancara dia full gitu ya. Kenapa dia kebanyakan di Indonesia, di Malaysia gitu ya? Kenapa yang kayak di tempat yang kayak banyak hutannya? Kenapa saya kebanyakan tuh kayak di Indonesia, Malaysia, terus Bali, pulau-pulau gitu. Kenapa banyak kuntilanak? Ternyata memang kayak di Amerika tuh jarang banget kuntilanak. Amerika, kayak di London, kayak yang jarang sekali pepohonan kayak di kota-kota besarnya itu mungkin mereka nggak, cuman ada, mereka bilang kalau ada di hutan-hutan, tetapi dia tuh suka kayak tempat yang banyak pohon katanya. Terus cuacanya nggak yang ekstrim banget, biasanya dia suka di iklim tropis. Jadi ternyata karena saya bikin kontennya, akhirnya saya kepo juga kenapa di daerah ini banyak genderuwonya, banyak kuntinya, tetapi kadang pada saat saya melihat kayak di Australia tidak begitu banyak kunti, paling hanya ada beberapa, tetapi tidak seblek di Indonesia ya. Ternyata juga ada kultur kayak tempat gitu, tempat itu pengaruh untuk mereka tempati. Jadi yang banyak pohonnya, kenapa? Karena mereka itu suka di pohon-pohonan. Nah ini yang pertama tadi, I'm sorry, saya menyebut tidak seperti maaf. Tadi memang pada saat berewokan gitu ya si jinnya itu, ternyata maksudnya itu dia suka menyerupai orang-orang yang dicintainya. Terkadang memang pada mungkin ada saudaranya Cancer yang mungkin mengalami seperti ini. Di Indonesia juga ada, dia akan bisa kayak si yang sakit ini bisa jadi kayak karena kehilangan mungkin ya, akhirnya kayak dia halusinasinya si jin ini bisa kayak ini, bukan ke orang yang waras, tapi saking halusinasinya itu karena dia mungkin tekanan mentalnya tinggi. So sometimes kadang si ini bisa menyerupai bahwa si orang yang meninggal tadi. Jadi hati-hati, dan ini sangat sulit biasanya disembuhkan. Ini kayaknya sudah ada saudaranya Cancer, atau saya lihat saudaranya Cancer ya, karena bukan cancernya, tetapi ini lebih banyaknya katanya ke saudaranya Cancer atau yang hidup di lingkungan sekitar Cancer. So ini biasanya bisa disembuhkan itu mungkin ya, kalau saya lihat seperti ini memang agak sulit ya, karena ini sudah harus diobati dengan medis, mungkin dengan berdoa, yaitu tadi minta keajaiban Tuhan, atau mungkin khusus berpuasa khusus untuk si yang sakit ini. Jadi misalnya saya punya seperti itu, saya khusus puasa untuk anak saya, jadi setiap hari saya khususkan. Nah dia akan milih kartu katanya yang ini. Oke, saya bacakan dulu. It's time to release negativity, bener. Jadi dia juga memang harus dibersihkan, karena itu tadi dia katanya resonate dengan apa yang saya bilang, bahwa dengan berpuasa, dengan berdoa itu akan membersihkan energi negatif yang ada di seseorang yang mungkin kena gangguan mental ini. Dan selanjutnya, karena mungkin sudah bertahun-tahun, jadi nggak bisa hanya dengan spiritual ya, tetapi karena pastinya kalau orang sudah sakit lebih dari 1 tahun itu saraf-sarafnya juga udah keganggu, otomatis itu tetap harus ke medis. Tetapi untuk rilis negativity-nya tadi, seperti yang dia bilang, tetap harus dengan puasa, harus dengan harus dengan banyak berdoa katanya. Dia bisa masuk merusak katanya ke jantung, katanya kayak gejalanya itu sesak nafas, tapi dideteksi nggak bisa. Itu biasanya jin-jin yang sudah jutaan tahun gitu. Dan kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia harus melakukan itu? Karena dia termasuk jin yang kafir. Terkadang juga nggak suka melihat manusia itu bahagia, happy. Pada saat orang itu mengalami kegalauan yang sangat tinggi, itu adalah kayak dia tuh ada ruang untuk dia. Jadi kalian yang suka ngelamun, hati-hati. Pada saat mungkin ditinggalin pacarnya atau siapapun, so jangan ngelamun keterusan. Pada saat mungkin kalian merindukan seseorang, lebih baik baca Al-Fatihah, bacain doa, minta sama Tuhan. Jadi jangan pikir sampai kalian akhirnya kacau, otak kalian kacau, itu jangan. Karena itu akan berpengaruh sekali. Itu memberikan ruang kepada bangsa-bangsa jin yang mungkin agak
seperti ini, termasuk bangsa jin yang tidak sehat. Karena bangsa jin yang beriman juga tidak akan ngapain juga, mereka punya kehidupan sendiri, mereka nggak akan kepo sama kehidupan si manusia ya, karena kita tuh memang berdampingan, tetapi tahu kode etik. Nah, jin yang tidak beriman seperti ini, yang kadang ganggu manusia, itu kadang mereka tidak tahu kode etik. Makanya termasuk jin-jin yang mungkin agak tidak bisa dipercaya. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati, karena mereka termasuk keimanannya yang seperti manusia, keimanannya mungkin hanya persentasenya rendah, sehingga mereka itu kayak nggak tahu aturan, nggak punya kode etik, terkadang masih kepo dengan kehidupan manusia, masih ada iri dengan kehidupan manusia, padahal mereka tahu banget bahwa kehidupan manusia itu tidak mudah, masih mudah bangsa jin, begitu ya. Oke, bagaimana selanjutnya ada Kunti. Nah, Kunti itu selalu ada ya, dimanapun saya memanggil makhluk astral selalu datang. Katanya Kunti ini ada beberapa Cancer yang diikuti Kunti. Ini di Malaysia, katanya di Singapura ada, yang menjadi TKI juga ada, hati-hati. Nah, ada yang kiriman, ada yang memang rumahnya serem, dan harus ada Cancer yang mungkin beberapa Cancer ya ini yang terkadang pada saat kotor tidak langsung tidur. Misalnya gini, pada saat dia habis kerja langsung tidur, tidak ganti baju dulu, tidak bebersih dulu. Nah, ini biasanya ini bisa kayak menutup aura mereka katanya. Ini mayoritas mereka mengikuti Kunti yang yang Kunti saat ini yang datang mengikuti si perempuan, manusia perempuan ya. Ada yang di Malaysia, ada yang di Batam, ada yang di Kalimantan, banyak. Kalau Kunti ini saya lihat dia di Jawa juga banyak. Cancer beberapa, hati-hati. Nah, caranya membersihkan itu kalian harus benar-benar kalau mau tidur bebersih. Kalau mungkin di Islam harus wudhu dulu ya. Kalau bisa semua itu mau spray, mau tidur itu dikerapin dulu, dibersihkan sama penebah. Bahasa Indonesia penebah ya, seperti itulah pokoknya dibersihkan. Kalau mau tidur dibersihkan dulu tempat tidur, biar karena Kunti itu juga akan iseng ya, katanya mereka itu iseng, mereka akan bisa masuk ke mimpi kalian, bisa tidur di samping kalian karena tempat kalian kotor, atau kalian baju kalian kotor, atau kalian pas mau tidur ngelamun bersedih, itu bisa didampingi Kunti. Dan Kunti itu kayak nggak tahu ya, saya kemarin tanya, kenapa dirimu iseng banget kenapa? Karena dia termasuk di bangsa jin itu termasuk yang memang dia itu juga jin yang patah hati, terus dia melakukan sesuatu yang tidak benar, akhirnya dia jadilah si Kunti itu. Jadi kayak dia itu termasuk dulu tuh perempuan yang protes lah di bangsa jin, akhirnya dia jadi Kunti itu. Dan kadang dia tuh juga menyukai bangsa manusia, kadang juga iri sama perempuan bangsa manusia. Makanya kalau perempuan diikuti Kunti, bisa jadi kadang auranya ketutup. Kenapa? Harusnya cantik kelihatan tidak cantik, harusnya nyenengin, sometimes orang melihat dia nyebelin. Ternyata itu juga bisa jadi kerjaan Kunti. So kalau Cancer beberapa mungkin merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya, sudah begini kok begini. Jadi itu tadi, kalian mungkin kamarnya harus bersih ya, jangan sampai memberikan ruang untuk Kunti. Dia hampir seperti genderuwo, cuman Kunti ini lebih itu tadi, kadang usilnya seperti itu, bikin kalian kadang dimusuhi teman-teman. Kalian nggak ngapa-ngapain tapi mereka kayak ilfil banget sama kamu. Itu bisa jadi juga kerjaan Kunti. Jadi kalau pengen kalian bisa tidak memberikan ruang pada si Kunti itu, jangan lupa mau dari mana-mana kalian harus bebersih, ganti baju kalau bisa ya, jangan terlalu irit sabun ya. Karena pada saat kita seharian kerja atau keluar itu pasti akan ada energi negatif yang nempel. Itu logikanya begitu. Kenapa di Jawa dulu, zaman dulu selalu habis dari mana-mana harus cuci kaki, harus cuci tangan. Seperti itu, harus bebersih. Karena ada pastinya akan ada makhluk astral yang nempel ngikut kalian. Karena sekali lagi, bangsa seperti mereka yang jin-jin yang kafir ini, jin-jin yang memang tidak beres ini, mereka selalu iseng dengan kehidupan manusia. Karena memang kita tuh saling tumpang tindih dengan alam seperti mereka. Jadi mereka tuh adalah orang yang tidak tahu jin yang tidak tahu etika. Jadi kalau kita beretika, pasti mereka akan sungkan.
sungkan, maksudnya sungkan itu nggak enak, dia nggak akan suka sama nempel sama kita. Kalau kita bersihan, kalau kita sholatnya juga rajin, pasti mereka enggan dong. Karena apa? Pada saat kita bersih, kita sholat juga rajin, kita baik sama ibu ya, pokoknya kita tuh benar-benar di rumah itu benar-benar lumayan menjaga kebersihan. So kita tidak akan mudah dimasukin ditempelin si kunti ini ya, karena mereka itu, karena pada saat kita melakukan suatu kebaikan itu memberikan energi positif tersendiri kepada kita. Makanya pada saat kamar bersih kita selalu nyaman, pada saat kamar kotor kita not comfortable ya. Jadi pada saat tinggal di situ, itu kenapa? Logikanya karena semua benda itu memberikan energi. Pada saat ruangan bersih, kenapa kita really comfortable ya, merasa sangat nyaman, karena itu memberikan energi positif terhadap ruangan itu. Makanya kalau rumah kotor, kita pasti merasa there's something wrong, gak nyaman, gak tidur, gak nyenyak, karena energi negatif itu naik karena tempat itu juga. So jadi energi itu bisa kita timbulkan dengan tidak sadar, energi negatif itu. Jadi memang kita harus hati-hati gitu loh, setiap hari kita harus teliti gitu ya. Jadi kayak saya habis ngevlog ini ya, terkadang saya bikin 2 konten 3 konten, kalau saya sekalian syuting misalnya setengah hari. Sometimes saya tuh merasa padahal ini masih 3 konten pakai baju, tapi sudah kayak gerah, sudah kayaknya itu juga memberikan rasa apa ya, saya tuh akhirnya kayak nggak comfort untuk bikin konten, nerangin ke kalian, itu kayak nggak fokus. Karena saya lihat aura baju saya, ternyata energi negatifnya udah mulai muncul, mungkin keringat saya mulai terserap, jadi nggak nyaman. Akhirnya saya ganti baju lagi, mandi lagi, walaupun mungkin harus cucian saya selalu numpuk setiap hari, tapi memang ternyata energi negatif itu memberikan ketidaknyamanan terhadap kita. Jadi ini benar-benar mungkin sebenarnya pelajaran sih ya, pelajaran sangat penting. Terus apa lagi? Kunti tadi sudah, itu tadi ya, berarti kalian atau kalian kalau mau misalnya kalian sudah bersih, sudah kalian lakukan banyak hal, tetapi jangan lupa kalau misalnya kalian merasa ada, pasti kerasa nih kalau ada, karena apa? Walaupun orang itu tidak indigo, biasanya ngerasa kalau kayak ada yang ngeliatin ya, ini kayak ada seseorang di sini, walaupun nggak tahu, itu biasanya memang karena Tuhan tuh ngasih feel, ngasih perasaan, ngasih rasa. Kita akan peka terhadap seperti itu walaupun mungkin tidak melihat. Maka bacain tuh doa setiap ba'da maghrib, fokuskan ke diri kalian, kayak kalian tuh healing terapi sendiri ya. Fokuskan ke diri kalian, baca-baca ini, fokus, Tuhan lindungilah hidup saya, lindungilah raga saya, jiwa raga saya dari setan-setan yang bisa menjauhkan saya darimu, menjauhkan saya dengan rizki saya. Rizki itu kan bisa cinta, bisa uang, kebahagiaan itu rizki. Jadi bila saya kemudian akan saya selalu sehat, bisa merasa tenang. Jadi itu kamu healing. Kadang dengan dihir pada saat habis sholat, saya dengan baca Yasin ya, seperti tadi saya itu agak capek, rasanya sangat gak mood. Saya lihat energi negatif saya tinggi nih, dan saat habis saya sholat duhur, saya baca Yasin tuh, saya fokuskan ke diri saya sampai saya nggak kerasa sudah 11 kali baca Yasin, and then saya merasa peaceful banget, tenang banget, dan akhirnya semangat bikin konten. Ternyata memang energi negatif itu terkadang kita bikin kayak merasa capek, karena mungkin karena capek itu tadi, keletihan badan kita itu kadang merasa mungkin sangat-sangat tidak berenergi. Pada saat kita capek itu kan saraf-saraf kita mungkin tidak sehat ya, tidak auranya itu tidak 100%, jadi merasa kayak letih, karena energi positifnya memang nggak penuh, nggak fit. Akhirnya mungkin makhluk astral itu bisa kayak bikin kita semakin malas, karena pada saat kita sudah lelah, kita ditumpangi nih, udahlah tidur aja, nggak usah bikin konten, paling ya ini. Jadi gitu, kadang bisikin, walaupun mereka nggak masuk, tapi mereka bisa masuk ke daerah alam, di bawah alam sadar kita. So selanjutnya ini ada, ini kayak hampir wajahnya kayak iblis ya, kayak ifrit gitu ya. Ini biasanya jin yang umurnya ini sudah juta ini, kalau segini sampai wajahnya sampai seperti itu, nyeremin gitu.
apa ya, kayak iblis gitu, kayak wajah-wajah iblis yang di film-film yang telinganya gini gini itu sudah umurnya biasanya jutaan tahun biasanya, atau tidak jutaan tahun, 500 tahun ke atas. Lumayan tua ya, sudah lumayan tua. Dan mereka mereka itu memang sulit kalau tidak ditaklukkan dengan kita tirakat atau dengan puasa yang kita rutin, sholat malamnya rutin, jangan sampai bolong. Jadi benar-benar kita harus melawan dengan keimanan dan ketakwaan kita. Nah ini ada di rumah beberapa Cancer, di luar negeri juga ada. Di luar negeri ini ada yang mungkin menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia di Taiwan ya, ada di Hong Kong, ini ada di Malaysia, ada ini di rumah yang gede banget, rumah gede banget. Biasanya rumah ini ada di juga beberapa di benua Eropa ini ada. Nah ini biasanya gede banget rumahnya, like mungkin rumah zaman dulu kayak atau lantainya mungkin lebih dari 2, 3, 4 bisa. Dan ini katanya ada yang Cancer ada tinggal di situ, dan ini tanahnya katanya. Tanahnya ini dulu adalah tanah yang memang tempatnya dia. Makanya kadang apa tanda-tanya kalau ada jin yang seperti ini di rumah kalian? Tanda-tanya adalah ada banyak masalah dalam rumah itu. Dan masalah itu cenderungnya seperti kayak gampang bertengkar tuh keluarga. Masalah sedikit bertengkar, terus padahal mereka ibaratnya sudah ibadah bagus, sudah ini, tetapi rumah itu rasanya tempat itu seperti kayak aura negatifnya itu tinggi. Padahal di rumah itu banyak yang ibadah, misalnya banyak yang baik, tetapi energi negatifnya itu sangatlah tinggi. Terus kadang kalau sakit juga lama sembuhnya. Maaf ya, ada kegangguan. Jadi kalau di luar itu rumahnya ini besar-besar, dan ini cenderungnya terkadang ada beberapa katanya ini di keluarga Cancer sampai ada sesuatu masalah yang mungkin tidak di luar logika, ada sampai mungkin terjadi I'm sorry harus saya sebutkan ya, ini kayak pelecehan seksual di rumah itu, ada beberapa seperti itu, atau ada, jadi kayak ini memang bisa masuk saraf gitu. Akhirnya kayak orang itu melakukan hal-hal yang tidak benar, banyak yang tidak benar. Dan ada yang sakit itu lama banget. Dan ini sebenarnya bukan hanya tanahnya juga, tetapi mungkin karena ini ya, kita harus benar-benar fokus untuk ibadah. Rumahnya kalau bisa sedekah itu khususkan rumahnya. Kalau rumah sudah kayak gini, jangan hanya sekaligus sedekah, jadi harus sendiri-sendiri, khusus rumah mungkin sekian persen, biar jin-jin seperti itu tidak bisa tinggal di rumah itu, walaupun dulu tanahnya mereka, walaupun tuh dulu bangunan itu, tempat itu adalah tanah itu tempatnya mereka. Jadi makanya kalau misalnya kalian mau bangun rumah, saya sarankan itu tadi pada saat mau kita tempatin disedekahin dulu, dibersihkan khusus rumah itu. Kenapa? Karena kita sangat tahu hidup kita itu kan tumpang tindih sama mereka. So dengan disedekahi itu kita memohon sama Tuhan, sedekahi Tuhan, saya bersihkan rumah ini dengan cara bersedekah, berharap Engkau berikan malaikat-malaikat menjaga untuk rumah saya, dan Engkau bersihkan dari energi-energi negatif atau makhluk-makhluk yang mungkin bisa mengganggu keluarga saya. Jadi seperti itu, disedekahin atau diselamatin. Makanya kalau orang Jawa itu ada mau pindah itu ada tumpengan, sebenarnya itu lebih ke sedekah. Mungkin untuk zaman sekarang kalian tidak mau ribet ya, apalagi kalian di kota, mau bikin tumpeng atau gimana, dibagi-bagi, mending itu tadi setiap bulan ada sedekah entah 100.000, tapi kalian rutinkan biar seperti itu, jin-jin seperti itu tidak bisa masuk ke area kita. Jadi seperti kita memagari diri kita, rumah kita dari bangsa-bangsa jin seperti itu. Karena bangsa jin yang sudah umurnya seperti Ifrit ini memang jarang kalau di Indonesia, karena mereka biasanya tinggal di tempat-tempat kayak kastil, tempat-tempat yang kayak sudah ratusan tahun. Nah pastinya kalau rumah itu sudah ratusan tahun misalnya,
itu tanah itu kan pasti sudah lama mereka tempati, atau terkadang bangunan itu sangat tinggi menjulang. Itu dia suka banget dengan tempat yang banyak kosongnya. Kadang kalau bangunan rumah sampai 4 lantai misalnya jarang ditempati, itu kan paling ditempati mungkin in a week itu cuman one day, 1 bulan cuman 1 hari. Biasanya orang-orang kalau ini hanya untuk liburan, biasanya di villa-villa itu juga ada banyak di villa-villa ya. Kalau di daerah Malang itu, daerah Batu juga lumayan banyak yang seperti ini, karena biasanya villa itu disewakan. Dia sangat suka di tempat seperti itu, karena untuk orang-orang yang mungkin lagi bermesraan di villa itu, dia langsung nih. Makanya kadang ada di villa itu pernah di villa itu sampai terjadi kayak pernah terjadi memang kecelakaan, sampai kecelakaan gitu. Ada pesta seks gitu, karena jin itu ada di tempat seperti itu. Dia kayak langsung masuk ke saraf mereka. Jadi kalau ada rumah, kalian punya rumah kayak villa, rumah yang hampir menyerupai kastil yang mungkin jauh dari tetangga, atau lantainya terlalu banyak dan kalian merasa energi negatif, ini biasanya kerasa banget energi negatifnya. Walaupun orang itu tidak indigo atau gimana, pasti ngerasa not comfortable di tempat itu. Kayaknya rumah kamu kayak gini deh, kayaknya begini deh. Ini benar-benar kuat banget energinya. Dan biasanya itu tadi, hati-hati kalau bikin tengkar. Terus pas di rumah itu ya, pas misalnya kalian liburan nih ke tempat kalian, punya rumah ini, di rumah kita baik-baik aja nih, bikin kayak ada sensitif gitu, itu hati-hati. Kalian cepet banyak doa, baca doa. Harus rumahnya ini harus rumahnya diruat atau diselamatin, atau disedekahin, atau beli jajan, kalian beli kue, beli makanan, kalian sedekahkan, kalian niatkan di rumah itu. Banyak sekali cara untuk itu. Jadi doa, sedekah itu juga hampir sama dengan doa ya, karena sedekah itu bagusnya kita meringankan beban orang lain, sehingga kita sama Tuhan tuh kayak, doa itu kalau dengan sedekah dulu tuh kayak gampang, doa itu kayak larinya cepet banget ke langit, itu larinya cepet banget. Jadi bukan lari-lari kayak lari-lari kecil, tapi sudah kayak ke estafet gitu ya, larinya seret gitu. Terus selanjutnya ini ya, kayaknya udah cukup ya, durasinya udah mau 30 menit. Mungkin akan ada, semoga kalau memang ada Cancer part 3 lagi, nanti akan bismillah saya adakan ya. Semoga ini bermanfaat. Mungkin 3 dulu karena memang durasi juga. Tadi kenapa saya juga harus panjang lebar, harus saya jelaskan dulu. Ada yang request memang sebaiknya dikasih solusinya juga Mbak, bener juga ya. Saya mungkin di part 1 itu nggak begitu ngasih solusi banyak. Ya namanya konten, pertama, kedua pasti akan saya perbaiki ya. Jadi kalau mungkin yang part 1 tidak sedetail ini, mohon maaf, karena juga ide baru, terus pasti akan banyak memperbaiki. Saya juga tim kreatifnya saya sendiri, mikir-mikir sendiri ya dengan suami, jadi belum ada tim kreatif. Jadi untuk tempat sharing tuh belum ini. Jadi saya akan mencoba memperbaiki terus. Semoga sahabat Dapur Jawa bisa terhibur, dan jika ada salah kata saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.